Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anak ustazah bisa buka bukunya halaman 205. Oke. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu ada jantung, di mana terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah, berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat lebih kurang 300 gram. Dibungkus dua membran pelindung yang disebut perikardium. Ruang di antara membran tersebut berisi cairan perikardial atau pelumas. Antara serambi dan bilik terdapat dua katup, di mana yang pertama antara serambi dan bilik kiri berdaun dua atau bisa disebut dengan valvula bicuspidalis. Dan yang kedua antara serambi dan bilik kanan berdaun tiga, yaitu valvula tricuspidalis, di mana katup di sini berfungsi untuk menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Selanjutnya, cara kerja jantung, di mana jantung berdenyut apabila otot jantung berkontraksi dan relaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya, jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung atau kaya akan oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah, yaitu pembuluh kapiler, di mana menghubungkan arteri terkecil atau arteriola dan vena terkecil atau venula berhubungan langsung dengan sel tubuh, yaitu halus berdinding tipis terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Anak-anak ustazah bisa juga buka bukunya halaman 209. Oke, selanjutnya pembuluh yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri, di mana membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi yaitu letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar, memiliki lapisan elastis yang tebal. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pergelangan tangan. Mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Ciri-cirinya, letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyutnya tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Dia akan memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh, yaitu fungsinya agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Yang terakhir, ciri-cirinya terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, anak-anak ustazah bisa buka bukunya halaman 211, itu terbagi atas dua. Ada peredaran darah tertutup dan ada peredaran darah rangkap. Di mana peredaran darah tertutup adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Sedangkan yang rangkap adalah darah mengalir melalui jantung 2 kali.
Sistem peredaran darah rangkap terdiri atas dua, yaitu ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Di sini anak-anak ustazah bisa lihat pada bagian yang ini, yaitu ada sistem peredaran darah kecil. Di sini ada beberapa bisa dilihat pada gambarnya. Dan selanjutnya ada sistem peredaran darah besar, yaitu bisa juga dilihat pada bagian video ini. Anak-anak ustazah bisa juga buka bukunya halaman 212. Oke, selanjutnya ada sistem peredaran darah jantung, di mana pembuluh nadi besar atau aorta memiliki dua percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya O2 dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Yang kedua, setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Dan yang terakhir, sistem peredaran darah dari ruangan jantung ke jaringan jantung, kemudian kembali lagi ke ruang jantung disebut sistem peredaran darah jantung. Oke, selanjutnya ada yaitu yang bagian C halaman 214, yaitu tentang struktur dan fungsi darah, di mana fungsi dari darah terbagi atas 6. Yang pertama yaitu mengatur suhu tubuh, yang kedua mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti O2 dan zat-zat makanan sisa metabolisme, yang ketiga membunuh kuman atau untuk sistem kekebalan tubuh, yang keempat mengedarkan hormon dan enzim, yang kelima mempertahankan pH tubuh, dan yang terakhir yaitu menutup luka. Selanjutnya ada plasma darah, di mana cairan darah berwarna kekuningan. Dia mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi plasma darah yaitu mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh, dan di dalam plasma darah terdapat fibrinogen dan serum. Selanjutnya sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Anak-anak ustazah bisa juga buka bukunya halaman 216, yaitu sel darah yang paling banyak jumlahnya. Setiap 1 milimeter darah mengandung 5-6 juta eritrosit, dibentuk di sumsum tulang, dan untuk selanjutnya bisa juga dibaca pada video ini. Selanjutnya ada sel darah putih, yaitu 5.000 sampai 10.000 leukosit milimeter darah dan akan meningkatkan jika terjadi infeksi. Usia 12 sampai 13 hari, dibentuk di sumsum tulang, limpa dan kelenjar getah bening. Bentuk tidak tetap, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler disebut diapedesis, berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, misalnya dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Selanjutnya ada keping darah, di mana 250.000 per milimeter kubik darah, usia 7-9 hari, berbentuk tidak teratur dan tidak berinti, berperan dalam proses pembekuan darah. Di sini ada juga golongan darah, bisa dibaca pada video yang ustazah lihat, atau anak-anak ustazah bisa juga buka bukunya halaman 219, yaitu tentang golongan darah. Dan selanjutnya yaitu ada limfa, kura atau limpa, dan tonsil, di mana limpa ini sistem pertahanan lain dilakukan oleh kura atau limpa yang terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan, yaitu membunuh kuman juga, yaitu fungsinya untuk sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran eritrosit yang rusak. Sedangkan tonsil ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernapasan. Sepasang tonsil langit-langit terletak di belakang rongga mulut, dan tonsil langit-langit merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi
yang sering disebut dengan amandel. Oke, selanjutnya di sini ada kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Pada kelainan sistem dan penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia, Nana Ustazah bisa lihat pada bukunya itu halaman 222. Oke, mungkin hanya inilah untuk materi pagi hari ini. Untuk tugasnya, anak-anak Ustazah bisa buka bukunya halaman bisa buka bukunya halaman 219, yaitu kerjakan uji kompetensi 7.4, dikerjakan di kertas 1 lembar dan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan. Oke, mungkin hanya inilah untuk materi pada pagi hari ini. Ustazah rasa cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.